Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri atas nama Gaiska Divya Cakti Masloman dan rekan-rekan saya yaitu Rafika Elvariani Kodu, kemudian ada Marnadia M. Nur, dan ada Mufriana Ambanaga. Nah, di sini kami akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Aset dan Liabilitas, yaitu membaca laporan keuangan bank syariah. Nah, di sini kami akan membaca laporan keuangan bank syariah, yaitu pada periode laporan 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2021 dan 2020. Nah, di dalam laporan keuangan bank syariah ada beberapa laporan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan publikasi triwulan, kemudian ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain publikasi triwulan, kemudian ada laporan komitmen kontingensi publikasi triwulan, kemudian ada perhitungan rasio keuangan triwulan, ada juga laporan transaksi spot dan forward, kemudian ada laporan cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisihan penghapusan aset, kemudian ada laporan distribusi bagi hasil triwulan, kemudian ada laporan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum triwulan, kemudian ada laporan kualitas aset produktif dan informasi lainnya triwulan. Ada juga di sini laporan susunan direksi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Ada juga di sini laporan susunan dan komposisi pemegang saham triwulan. Nah, di sini dalam laporan keuangan bank syariah ada beberapa macam laporan. Nah, pada bagian saya saat ini atas nama Gaiska Divya Cakti Masloman dengan NIM 1942033. Di sini saya akan membahas mengenai laporan posisi keuangan publikasi triwulan. Nah, di sini akan saya besarkan sedikit. Nah, ini ada laporan posisi keuangan publikasi triwulan, yaitu tanggal laporan 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 dalam jutaan rupiah. Nah, di sini ada nomor, kotak pertama ada nomor, di kotak kedua ada pos-pos, untuk kotak ketiga ada individual, yaitu tanggal, yaitu yang pertama tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020. Nah, di sini pos-pos yaitu yang pertama tentang aset. Nah, yang pertama yang ada di dalam aset yaitu kas. Nah, untuk per tanggal 31 Maret 2021 kas di sini sejumlah Rp2.735.880. Untuk per tanggal 31 Desember 2020 di sini tertera Rp3.180.740. Kemudian yang kedua ada penempatan pada Bank Indonesia, yaitu per tanggal 31 Maret 2021 di sini ada Rp21.782.808. Kemudian per tanggal 31 Desember 2020 di sini berjumlah Rp21.527.934. Nah, kemudian yang ketiga ada penempatan pada bank lain. Di sini berjumlah per tanggal 31 Maret 2021
berjumlah Rp3.416.916. Untuk pertanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp8.714.792. Nah, untuk selanjutnya ada tagihan spot dan forward. Di sini tanggal 31 Maret 2021 berjumlah Rp63. Untuk pertanggal 31 Desember 2020 di sini tidak ada. Kemudian selanjutnya ada surat berharga yang dimiliki. Nah, per tanggal 31 Maret 2021 di sini berjumlah Rp47.503.735. Per tanggal 31 Desember 2020 di sini berjumlah Rp49.210.494. Kemudian ada tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali atau reserve rep. Di sini per tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 masih kosong. Kemudian ada tagihan akseptasi. Di sini per tanggal 31 Maret 2021 berjumlah Rp336.787. Kemudian di pertanggal 31 Desember 2020 di sini berjumlah Rp292.789.000. Kemudian ada piutang. Di sini per tanggal 31 Maret 2021 berjumlah Rp100.952.594. Per tanggal 31 Desember 2020 di sini berjumlah Rp98.750.965. Kemudian di dalam piutang terdapat beberapa piutang. Yang pertama piutang murabaha. Kemudian ada piutang istisna, kemudian ada piutang multijasa, kemudian ada piutang qard, kemudian ada piutang sewa. Nah, pada piutang murabaha di sini per tanggal 31 Maret 2021 berjumlah Rp96.919. Kemudian per tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp89.438.306. Pada piutang istisna per tanggal 31 Maret 2021 itu berjumlah Rp595. Kemudian per tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp637. Pada piutang multijasa itu masih kosong. Kemudian ada piutang qard. Per tanggal 31 Maret 2021 berjumlah Rp8.874.875. Pada 31 Desember 2020 berjumlah Rp9.280.855. Kemudian pada piutang sewa berjumlah per tanggal 31 Maret 2021 yaitu Rp40.205 dan per tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp39.167. Kemudian ada pembiayaan bagi hasil. Nah, di dalam pembiayaan bagi hasil terdapat mudharabah, musyarakah, dan lainnya. Nah, pada pembiayaan bagi hasil per tanggal 31 Maret 2021 berjumlah Rp56.278.527. Kemudian per tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp56.019.515.
Kemudian pada mudharabah per tanggal 31 Maret 2021 itu berjumlah Rp2.530.554. Per tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp2.679.982. Kemudian pembiayaan sewa. Nah, di sini kemudian lainnya itu di sini masih kosong. Kemudian pembiayaan sewa. Nah, di sini per tanggal 31 Maret 2021 berjumlah Rp1.421.693. Kemudian per tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp1.509.460. Kemudian penyertaan modal. Nah, di sini masih kosong. Kemudian ada aset keuangan lainnya, di sini juga masih kosong. Kemudian ada cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan. Nah, per tanggal 31 Maret 2021 di sini berjumlah Rp6.799.065 dan per tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp6.141.554. Kemudian ada salam, di sini masih kosong. Ada juga istisna dalam penyelesaian, di sini juga masih kosong. Dan di dalam istisna dalam penyelesaian terdapat termin istisna. Nah, di sini juga masih kosong. Kemudian di dalam aset ada juga persediaan, yang itu per tanggal 31 Maret 2021 di sini tertera berjumlah Rp5.025, per tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp5.103. Kemudian ada aset tidak berwujud. Nah, di sini berjumlah per tanggal 31 Maret 2021 berjumlah Rp153.947 dan per tanggal 31 Desember 2020 itu berjumlah Rp154.471. Kemudian ada aset tetap dan inventaris. Nah, di sini per tanggal 31 Maret 2021 berjumlah Rp2.987.700 dan per tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp3.030.508. Kemudian ada aset non-produktif. Nah, di dalam aset non-produktif ini terdapat properti terbengkalai. Yang kedua ada agunan yang diambil alih. Kemudian ada rekening tunda dan aset antar kantor. Nah, aset non-produktif ini berjumlah per tanggal 31 Maret 2021 yaitu Rp77.148, per tanggal 31 Desember 2020 yaitu Rp77.596. Untuk properti terbengkalai itu masih kosong. Dan kemudian ada agunan yang diambil alih, di sini berjumlah Rp74.591 per tanggal 31 Desember 2020 juga masih sama Rp74.594. Kemudian di dalam rekening tertunda ada berjumlah per tanggal 31 Maret 2021 berjumlah Rp2.554. Per tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp3.002. Untuk aset antar kantor di sini masih kosong. Kemudian yang terakhir aset lainnya yaitu
per tanggal 31 Maret 2021 yaitu berjumlah Rp3.576.243. Per tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp3.248.737. Nah, untuk seluruh total aset pada Bank Syariah periode 31 Maret 2021 dan periode 31 Desember 2020, total aset per tanggal 31 Maret 2021 yaitu berjumlah Rp234.427.001 per tanggal 31 Maret 31 Desember 2020 berjumlah Rp29.630.550. Itu untuk seluruh total aset. Kemudian ada liabilitas dan ekuitas. Nah, di sini ada liabilitas. Yang pertama ada dana simpanan wadiah. Mungkin dapat diperbesar. Nah, di sini ada wadiah, dana simpanan wadiah, yaitu terdapat juga giro dan tabungan. Nah, dana simpanan wadiah per tanggal 31 Maret 2021 itu berjumlah Rp544.576.861. Per tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp600.399.236. Untuk giro yaitu per tanggal 21 per 2021 itu berjumlah Rp2.5.174.865 per tanggal 2020 Desember 2020 yaitu berjumlah Rp30.822.613. Untuk tabungan berjumlah Rp29.401.996. Untuk pertanggal 31 Desember 2020 Rp29.576.623. Kemudian untuk dana investasi non-profit sharing. Nah, dibagi juga menjadi 3. Yang pertama ada giro, tabungan, dan deposito. Dana investasi non-profit sharing per tanggal 31 Maret 2021 itu berjumlah Rp150.929.90. Kemudian per tanggal 31 Desember 2020 itu Rp149.506.922. Kemudian ada giro di dalam dana investasi non-profit sharing itu berjumlah, di bagian pertama berjumlah Rp6.291.245. Di bagian kedua ada Rp5.347.885. Untuk tabungan di sini berjumlah yang pertama Rp57.827.991. Di bagian kedua ada Rp58.489.740. Kemudian deposito Rp10.754. Kemudian ada bagian kedua Rp85.669.297.
Kemudian ada uang elektronik, di sini masih kosong. Kemudian ada liabilitas kepada Bank Indonesia, di sini juga masih kosong. Ada juga liabilitas pada bank lain, pada bagian pertama berjumlah Rp1.055.001. Pada bagian kedua berjumlah Rp1.222.341. Kemudian ada liabilitas spot dan forward, di sini masih kosong. Kemudian surat berharga yang diterbitkan di bagian pertama berjumlah Rp1.035.000. Kemudian bagian kedua Rp2.030.000. Di sini juga terdapat liabilitas akseptasi. Di sini berjumlah Rp336.787. Pada bagian kedua Rp295.337. Untuk pembiayaan diterima di sini masih kosong. Kemudian ada setoran jaminan. Di sini pada bagian pertama berjumlah Rp39.100. Pada bagian kedua di sini Rp43.317. Untuk liabilitas antar kantor di sini masih kosong. Kemudian liabilitas lainnya pada bagian pertama berjumlah Rp3.617.365.2. Pada bagian kedua Rp4.390.252. Kemudian ada dana investasi profit sharing, di sini masih kosong. Kemudian ada kepentingan minoritas, di sini juga masih kosong. Nah, untuk keseluruhan total liabilitas per tanggal 31 Maret 2021 berjumlah Rp211.929.191. Per tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp217.887.405. Kemudian selanjutnya ada ekuitas. Nah, ekuitas di sini yang pertama ada modal disetor. Nah, modal disetor ini terbagi menjadi 3, yaitu modal dasar, modal yang belum disetor, kemudian saham yang dibeli kembali. Nah, modal disetor per tanggal 31 Maret 2021 berjumlah Rp20.515.604. Per tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp4.950.254. Kemudian bagian modal dasar berjumlah pada bagian pertama berjumlah Rp40 juta. Kemudian pada bagian kedua ada Rp7.500.000. Kemudian ada modal yang belum disetor. Di sini berjumlah bagian pertama berjumlah Rp19.484.396. Di sini juga pada bagian kedua berjumlah Rp2.549.746. Nah, untuk saham yang dibeli kembali di sini masih kosong. Kemudian ada tambahan modal disetor. Nah, di dalam tambahan modal disetor ada beberapa, yaitu pertama ada agio, kemudian ada disagio, kemudian ada modal sumbangan, ada dana setoran modal, dan lainnya. Untuk tambahan modal disetor pada bagian pertama berjumlah Rp802.909. Pada bagian kedua ada Rp16.316.866. Untuk agio pada bagian pertama berjumlah Rp806.177. Kemudian pada bagian kedua ada Rp14.964.000. Untuk disagio modal sumbangan dana setoran modal
di sini masih kosong ketiganya. Kemudian untuk lainnya di sini ada 3.026,8 rupiah dan juga pada bagian kedua ada 16.301.902 rupiah. Untuk selanjutnya ada penghasilan komprehensif lainnya. Di dalam penghasilan komprehensif lainnya itu terdapat keuntungan dan kerugian. Nah, di sini penghasilan komprehensif lain pada bagian pertama ada 33.363 rupiah, pada bagian kedua ada 5.007 rupiah. Untuk keuntungan pada bagian pertama masih kosong, pada bagian kedua atau pada tahun 2020 itu berjumlah 12.521 rupiah. Kemudian untuk kerugian pada bagian pertama ada 33.363 rupiah, pada bagian kedua ada 7.514 rupiah. Kemudian ada cadangan. Nah, di dalam cadangan ini terdapat cadangan umum dan cadangan tujuan. Nah, untuk cadangan umum pada bagian pertama berjumlah 78.471 rupiah. Untuk bagian kedua juga sama. Nah, untuk cadangan umum juga sama seperti cadangan. Berjumlah 78.471 rupiah. Pada bagian kedua juga sama. Nah, untuk cadangan tujuan di sini masih kosong. Kemudian ada laba rugi. Nah, dalam laba rugi itu terdapat tahun-tahun lalu, kemudian tahun berjalan dan dividen yang dibayarkan. Nah, di sini laba dan rugi pada bagian pertama atau pertanggal 31 Maret 2021 berjumlah 1.134.189 rupiah. Pada pertanggal 31 Desember 2020 berjumlah 392.547 rupiah. Untuk tahun-tahun lalu berjumlah pada bagian pertama di sini terdapat berjumlah 392.547 rupiah. Pada bagian kedua berjumlah 144.493 rupiah. Pada tahun berjalan di sini pada bagian pertama berjumlah 741.642 rupiah. Kemudian pada bagian kedua berjumlah 248.054 rupiah. Untuk dividen yang dibayarkan di sini masih kosong. Kemudian total ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik per tanggal 31 Maret 2021 berjumlah 22.497.810 rupiah. Per tanggal 31 Desember 2020 berjumlah 21.743.145 rupiah. Total ekuitasnya juga sama keduanya. Kemudian total liabilitas dan ekuitasnya per tanggal 31 Maret 2021 berjumlah 234.427.001 rupiah. Untuk per tanggal 31 Desember 2020 berjumlah 239.630.550 rupiah. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai laporan posisi keuangan publikasi triwulan. Tanggal laporan 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020. Nah, untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baiklah, saya ingin membacakan tentang laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, lain, publikasi triwulan. Yang pertama ada pendapatan dan beban operasional. Bagian A, pendapatan dan beban operasional dari penyaluran dana. 1. Pendapatan dari penyaluran dana. Jadi debitnya bertambah 4.628.138 perak, kreditnya berkurang menjadi 4.384.656 perak. Bagian A, pendapatan dari piutang. Jadi pendapatan dari piutang, debitnya bertambah 2.708.301 perak dan kreditnya berkurang menjadi 2.361.304 perak. Bagian murabahah, debitnya bertambah 2.493.439 perak, kreditnya berkurang 2.176.720 perak. Selanjutnya istihna. Debitnya bertambah menjadi 53 dan kreditnya menjadi 75. Ujarah, debit dan kreditnya tidak ada. Lainnya debitnya menjadi 214.809 perak dan kreditnya menjadi 184.509 perak. Selanjutnya bagian B, pendapatan dari bagi hasil. Kreditnya bertambah menjadi 1.199.978 perak. Kreditnya berkurang menjadi 1.239.244 perak. Selanjutnya mudharabah. Kreditnya bertambah menjadi 65.926 perak. Kreditnya berkurang menjadi 93.131 dan selanjutnya musyarakah, debitnya bertambah 1.134.016 perak. Kreditnya selanjutnya musyarakah debitnya menjadi 1.134.016 perak, kreditnya menjadi 1.146.113 perak, dan lainnya kosong. Selanjutnya pendapatan sewa. Pendapatan sewa debitnya 25.116.000, kreditnya 90.024.000 dan lainnya debitnya 694.743 perak, kreditnya 694.084 perak. Dan selanjutnya bagi hasil untuk pemilik dana atau investasi. Bagian A, non profit sharing, debitnya 1.150.533 perak, kreditnya 1.258.395 perak. Bagian B, profit sharing. Profit sharing debitnya 1.150.533 perak dan kreditnya 1.258.395 perak. Profit sharing bagian debit dan kredit kosong. Selanjutnya pendapatan setelah distribusi bagi hasil. Debitnya 3.477.605 perak. Kreditnya 3.126.261 perak. Selanjutnya bagian B.
Bagian B, pendapatan dan beban operasional selain dari penyaluran dana. Yang pertama ada keuntungan atau kerugian dari peningkatan atau perumusan nilai wajar, penurunan nilai wajar, debitnya 211, kreditnya 7.057.000. Bagian kedua, keuntungan atau kerugian dari peningkatan atau penurunan nilai wajar. Selanjutnya, laporan transaksi spot dan forward. Tanggal laporan 31 Maret. Transaksi bagian A terkait dengan nilai tukar nominal 25.317, bukan headgang 25.317. Headgang kosong, tagihan 63, liabilitas kosong. Bagian 1 spot, nominalnya 25.317, bukan headgang 25.317. Headgang kosong, tagihan 63 dan liabilitas kosong. Lainnya bagian 3 lainnya nominalnya kosong, bukan headgang kosong, headgang kosong, tagihan kosong, liabilitas juga kosong. Selanjutnya lainnya nominalnya kosong, bukan headgang kosong, headgang juga kosong, tagihan juga kosong, liabilitas juga kosong. Jadi jumlahnya nominalnya 25.317.000, bukan headgang 25.317.000, headgangnya kosong, tagihannya 63 dan liabilitasnya kosong. Ya, Ba'da salam. Perkenalkan, nama saya Madani Nur. Di sini saya akan membacakan laporan keuangan syariah. Di bagian laporan cadangan kerugian, penurunan nilai dan penyisian penghapusan aset. Yang selanjutnya, pada penghapusan aset pada tanggal laporan 31 Maret 2021 dan 2020, yaitu CKPN terdiri dari individual dan kolektif, dan PPA wajib dibentuk terdiri dari umum dan khusus di tahun 2021 dan 2022 sama, yaitu selanjutnya pos-pos. Yang pertama, penempatan pada bank lain pada individual tahun 2021 masih kosong, kolektif Rp30.116 dan umum Rp30.116. Yang khusus masih kosong. 2020 individual masih kosong, kolektif Rp12.867, yang umum Rp24.985, yang khusus masih kosong. Itu di 2020 ya. Dan selanjutnya tagihan spot dan forward. 2021 individual masih kosong, kolektif masih kosong, umum masih kosong, khusus masih kosong. 2020 individual masih kosong, umum kolektif masih kosong, umum masih kosong, khusus masih kosong. Yang bagian 3, surat berharga yang dimiliki. Individual masih pada tahun 2021, individual masih kosong, kolektif Rp24.672, yang umum Rp24.672, yang khusus masih kosong. 2020 individual masih kosong, kolektif yaitu Rp38.157, umum Rp43.327, dan khusus masih kosong. Yang selanjutnya tagihan ekspektasi. Tagihan ekspektasi individual masih kosong, kolektif tagihan ekspektasi kolektif Rp3.018, umum
Rp3.018 juga, khusus masih kosong, dan pada 2020 individual masih kosong, kolektif Rp2.453, yang umum Rp2.537, yang khusus masih kosong. Selanjutnya piutang murabahah. Pada tahun 2021 individual Rp1.063.368, yang kolektif Rp2.366.89, dan yang umum Rp880.882, dan khusus Rp1.596.636, dan pada tahun 2020 individual Rp855.103, kolektif Rp1.392.513, dan yang umum Rp654.965, dan yang khusus Rp1.100.714. Yang selanjutnya piutang istisna, yaitu 2021 bagian individual masih kosong, kolektif 30, umum 4, khusus 26. 2020 individual masih kosong, kolektif 10, umum 10, dan khusus masih kosong. Yang selanjutnya piutang multijasa 2021 masih kosong. 2021 individual masih kosong, kolektif masih kosong, umum masih kosong, khusus masih kosong. Ini pada tahun 2020 individual masih kosong, kolektif masih kosong, umum masih kosong, dan khusus masih kosong. Yang selanjutnya piutang court. 2021 individual 120.391 rupiah, kolektif 305.274 rupiah, yang umum 62.184 rupiah, dan yang khusus 150.617 rupiah. Di 2020 masih kosong, individual masih kosong, dan kolektif masih 214.037 rupiah, dan yang umum 59.515 rupiah, dan yang khusus 97.147 rupiah. Yang selanjutnya bagian piutang sewa di 2021 individual masih kosong, kolektif yaitu Rp18.955, yang umum masih kosong, yang khusus Rp18.862. Yang di 2020 individual masih kosong, kolektif masih Rp3.479, yang umum Rp545, dan yang khusus Rp2.860. Yang selanjutnya bagian pembiayaan mudharabah. Di 2021 individual masih kosong, kolektif Rp64.452, yang umum Rp26.083, dan yang khusus Rp28.690, dan yang pada tahun 2020 individual masih kosong, kolektif Rp45.802, dan yang umum Rp30.792, dan yang khusus Rp15.010. Dan selanjutnya pembiayaan musyarakah. Di 2021 individual Rp154.787,
kolektif Rp2.647.913 dan yang umum Rp599.087 dan yang khusus Rp995.682. Yang di 2020 individual Rp176.626.000 dan yang kolektif Rp1.470.564 dan yang umum Rp459.634 dan yang khusus Rp763.717.000. Dan yang selanjutnya pembiayaan lainnya. Pada 2021 individual masih kosong, kolektif masih kosong, umum masih kosong, umum masih kosong, khusus masih kosong, dan di 2020 individual juga masih kosong, kolektif juga masih kosong, umum juga masih kosong, khusus juga masih kosong. Dan yang selanjutnya penyertaan modal. Di 2021 individual juga masih kosong, kolektif juga masih kosong, umum juga masih kosong, khusus juga masih kosong. Di 2020 juga masih kosong semua. Individual, kolektif, umum, dan khusus juga masih kosong di penyertaan modal. Yang selanjutnya komitmen dan kontingensi. Di 2021 individual masih kosong, kolektif Rp29.713 dan yang umum Rp29.526 dan yang khusus Rp187. Terus yang 2020 individual masih kosong, kolektif Rp20.249, yang umum Rp20.247 dan yang khusus 2. Selanjutnya laporan distribusi bagi hasil triwulan. Yang bagian pertama pada tanggal laporan 31 Maret 2021. Jenis penghimpunan penyaluran dana. Yang pertama jenis penghimpunan dana. Yang pertama liabilitas kepada bank lain. Saldo rata-rata Rp754.287. Pendapatan yang akan dibagi hasilkan Rp5.763 dan nisbah 30,23%. Jumlah bagi hasil Rp1.742 dan indikasi 2,77. Selanjutnya 2 giro mudharabah. Saldo rata-rata Rp6.199.757. Pendapatan yang akan dibagi hasilkan Rp48.786, nisbah 22,32%. Jumlah bagi hasil Rp10.889.000 dan indikasi 2,11. Selanjutnya tabungan mudharabah. Saldo rata-rata Rp56.608.720 dan pendapatan yang akan dibagi hasilkan Rp409.691 dan nisbah 11,90%. Jumlah bagi hasil Rp48.772 dan indikasi 1,3. Yang selanjutnya deposito mudharabah. Deposito mudharabah yaitu saldo rata-rata Rp88.954.48. Pendapatan yang akan dibagi hasilkan yaitu Rp726.201. Yang selanjutnya jumlah bagi hasil Rp305.373. Yang selanjutnya deposito mudharabah dalam 1 bulan. Saldo rata-rata Rp54.177 dan pendapatan yang akan dibagi hasilkan Rp435.000 dan nisbah 39,2%. Jumlah bagi hasil Rp169.747 dan indikasi 3,77. Selanjutnya dalam 3 bulan 16 juta
dalam saldo rata-rata Rp16.293.636. Pendapatan yang akan dibagi hasilkan Rp139.593, nisbah Rp44,23, jumlah bagi hasil Rp61.739, indikasi 4,55. Yang selanjutnya dalam 6 bulan, saldo rata-rata Rp6.434.693. Pendapatan yang akan dibagi hasilkan yaitu Rp51.624, nisbah 42,64%, jumlah bagi hasil Rp22.013, indikasi 4,11. Yang selanjutnya dalam 12 bulan terdapat saldo rata-rata Rp12.124.982. Pendapatan yang akan dibagi hasilkan Rp97.984.000, nisbah 47,8%, jumlah bagi hasil Rp47,74, dan indikasi 4,66. Yang selanjutnya surat berharga yang diterbitkan. Saldo rata-rata Rp1.375. Pendapatan yang akan dibagi hasilkan Rp32.500, nisbah 32,57%, dan jumlah bagi hasil 90. Jumlah bagi hasil 10.586. Selanjutnya bagian laporan komitmen dan kontingensi publikasi triwulan. Yang bagian pos-pos pertama yaitu fasilitas pembiayaan yang belum ditarik di tahun 2021 masih kosong, 2020 masih kosong. Yang selanjutnya fasilitas pembiayaan yang belum ditarik di 2021 juga masih kosong, di 2020 juga masih kosong. Dan posisi Fales yang akan diterima dari transaksi spot dan forward di 2021 juga masih kosong, di 2020 juga masih kosong, dan lain-lainnya juga di 2021 dan di 2020 juga masih kosong. Itu di bulan pada tanggal laporan 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020. Selanjutnya bagian 2 kewajiban komitmen, yaitu 2021 Rp2.556.249 dan di 2020 Rp3.059.650. Dan pada fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik yaitu 2021 Rp782.280.000 dan di 2020 Rp1.442.197.000. Dan bagian A committed yaitu Rp161.922.000 dan di 2020 Rp618.452.000. Dan uncommitted di 2021 Rp620.358.000 dan di 2020 Rp823.745.000. Dan yang kedua yang masih berjalan atau irrevocable yaitu di 2021 Rp153.739.000 dan di 2020 Rp43.602.000. Dan pada posisi Fales yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan forward di 2021 Rp25.317.000 dan di 2020 Rp27.177.000. Lain-lainnya di 2021
Rp1.594.913.000 dan di 2020 Rp1.546.674.000. Bagian 3, tagihan kontingensi. Yang pertama, garansi yang diterima. Di 2021 510.000 rupiah dan di 2020 502.364.000 rupiah. Yang bagian 2, pendapatan dalam penyelesaian. Di 2021 terdapat Rp345.984.000 dan di 2021 terdapat Rp369.267.000. Dan pada mudharabah bagian A, di 2021 terdapat Rp238.081.000 dan di 2020 terdapat Rp226.527.000. Di bagian istisna 2021 terdapat 18 dan di 2020 terdapat Rp51.431.000. Rp51.431.000. Dan di bagian sewa terdapat di 2021 terdapat Rp23.588.000 dan di 2020 terdapat Rp20.920.000. Dan bagi hasil di 2021 terdapat Rp82.507.000 dan di 2020 terdapat Rp51.637.000. Dan lainnya di 2021 terdapat Rp1.790.000 dan di 2020 terdapat Rp18.792.000. Dan di bagian 3, bagian secara keseluruhan lain-lainnya, di 2021 Rp9.095.000 dan di 2020 Rp8.595.000. Bagian 4, kewajiban kontingensi. Bagian 1, garansi yang diberikan. Kewajiban kontingensi di 2021 terdapat Rp2.049.579.000 dan di 2020 Rp2.132.663.000. Dan di bagian pertama, garansi yang diberikan terdapat di 2021 Rp1.922.716.000 dan di 2020 terdapat Rp2.013.253.000. Dan lain-lainnya di 2021 terdapat Rp126.863.000 dan di 2020 terdapat Rp119.410.000. Dan selanjutnya bagian laporan perhitungan rasio keuangan tanggal laporan 31 Maret 2021 dan 2020, yaitu rasio kinerja. Yang pertama, di 2021 terdapat kewajiban penyediaan modal minimum di 2021 23,10%, 2020 18,57%. Yang bagian 2, aset produktif bermasalah dan aset non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non-produktif. 2021 1,59%, 2020 2,76%. Yang selanjutnya, aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 2021 2,17%, 2020 2,36%. Yang selanjutnya, cadangan kerugian penurunan nilai atau dan aset keuangan terhadap aset produktif 2021 3,1%, 2020 2,15%. Non-performing financing di 2021 3,9%, di 2020 3,35%.
dan non-performing financing atau net, yang tadi yang enggak gross, ini ya net, 0 yang 2021 0,92%, di 2020 1,57%. Yang selanjutnya return on asset, yaitu 2021 1,72% dan di 2020 1,71%, dan return on equity di 2021 14,12%, di 2020 14,19%. Net imbalan di 2021 6,13%, di 2020 6,15%. Terus net operating margin, yaitu 2021 1,92%, di 2020 0,52%. Terus yang selanjutnya biaya operasional terhadap pendapatan operasional, 2021 79,90%, 2020 83,85%. Yang selanjutnya cash to income ratio yang 2021 49,63%, 2020 47,93%. Yang selanjutnya pembiayaan bagi hasil terhadap total pembagian, 2021 35,30%, 2020 38,15%. Yang selanjutnya financing to depositor ratio, yaitu 2021 77,28%, 2020 76,88%. Yang selanjutnya bagian kebutuhan yang satu, persentase pelanggaran batas maksimum penyaluran dana. Yang pertama, pihak terkait 2021 dan 2022 masih 0,00%. Yang selanjutnya pihak tidak terkait 2021-2022 masih 0,00%. Yang selanjutnya bagian presentasi pelampuan BMPD bagian pihak terkait 2021-2022 masih 0,00%. Bagian 2 pihak tidak terkait masih 2021-2022 masih 0,00%. Yang bagian 2 giro wajib minimum A GWM rupiah 1 harian, 2020-2021 0,00%. Bagian 2 rata-rata 2021 3,04%, 2020 5,12%. Terus bagian B GWM valuta asing atau harian, yaitu 2021 1,05%, 2020 1,09%. Bagian 3 posisi devisa net atau PDN secara keseluruhan, 2021 1,77%, 2020 1,85%. Jumlah bagi hasil 10,586 dan indikasi 9,24. Yang selanjutnya pembiayaan yang diterima, saldo rata-rata masih kosong, pendapatan yang akan dibagi hasilkan masih kosong, jumlah bagi hasil masih kosong, dan indikasi masih kosong. Dan jumlah keseluruhan saldo rata-rata yaitu 153.891.812 rupiah, dan dalam pendapatan yang akan dibagi hasilkan yaitu 1.222.941 rupiah, dan jumlah bagi hasil secara keseluruhan 372.562 rupiah. Itu dalam net revenue sharing. Dan secara profit sharing
semuanya masih kosong dari saldo rata-rata. Pendapatannya akan dibagi hasilkan nisbah, jumlah bagi hasil, dan indikasi. Secara keseluruhan masih kosong. Dari jenis penghimpunan dana diliabilitasi kepada bank lain, giro mudharabah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Surat berharga yang diterbitkan dan pembiayaan yang diterima itu semuanya masih kosong ya. Yang selanjutnya, bagian B, jenis penyaluran dana. Yang pertama, penempatan pada bank lain. Saldo rata-rata Rp3.213.763 dan pendapatan diterima Rp784. Yang kedua, surat berharga yang dimiliki Rp484.488.538 dan pendapatan terima Rp187.921. Piutang mudharabah saldo rata-rata Rp91.526.131 dan pendapatan terima Rp827.286. Piutang istisna saldo rata-rata Rp612.000 dan pendapatan terima Rp25.000. Dan piutang multijasa saldo rata-rata masih kosong, pendapatan diterima masih kosong. Selanjutnya, pembiayaan gadai saldo rata-rata Rp1.646.189 dan pendapatan diterima Rp12.273. Yang selanjutnya, pembiayaan mudharabah saldo rata-rata Rp2.563.741 dan pendapatan diterima Rp22.324.000. Yang selanjutnya, pembiayaan musyarakah saldo rata-rata Rp52.837.734.000, pendapatan diterima Rp369.502.000 dan pembiayaan sewa saldo rata-rata Rp1.516.924.000 dan pendapatan diterima Rp20.258.000. Yang selanjutnya, pembiayaan lainnya. Saldo rata-rata Rp137.969.000, pendapatan diterima Rp190.000. Jumlah keseluruhan saldo rata-rata yaitu Rp197.931.601.000 dan pendapatan diterima Rp1.440.563.000. Dan begitu juga dengan jenis penyaluran dana. Saldo rata-ratanya semuanya kosong, pendapatan diterimanya juga kosong secara keseluruhan dari pendapatan pada bank lain, surat berharga yang dimiliki, piutang mudharabah, piutang istisna, piutang multijasa, dan pembiayaan gadai, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan sewa, pembiayaan lainnya, dan secara keseluruhannya masih kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Elvariani Kodu, NIM 1942056. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan laporan keuangan Bank Syariah, yaitu Bank Syariah Indonesia pada tanggal laporan tanggal 31 Maret tahun 2021 dan 2020. Langsung saja, yaitu laporan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum triwulanan. Komponen pembiayaan atau komponen modal. Yang pertama, ada modal inti atau tier 1. Nah, di modal inti itu ada yang namanya modal inti utama atau common equity tier 1. Nah, di dalam modal inti utama ada modal disetor atau setelah dikurangi saham atau treasure. Kemudian ada cadangan tambahan modal. Di dalam cadangan tambahan modal ada faktor penambah.
di dalam faktor penambah itu ada yang namanya penghasilan komprehensif lain, selisih lebih penjabaran laporan keuangan, potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya saldo surplus revaluasi aset tetap. Kemudian ada cadangan tambahan modal lainnya atau other disclosed reserves. Di dalamnya ada agio saham biasa, cadangan umum, laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak, laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak, dana setoran modal, modal sumbangan, kemudian waran yang diterbitkan, serta opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi berbasis saham. Selanjutnya ada faktor pengurang. Di dalam faktor pengurang itu ada 2 laporan, yaitu penghasilan komprehensif lain dan cadangan tambahan modal lainnya atau other disclosed reserves. Di dalam penghasilan komprehensif lain ada yang namanya laporan selisih kurang penjabaran laporan keuangan dan potensi kerugian dari penilaian nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Sedangkan di dalam laporan cadangan tambahan modal lainnya ada yang namanya disagio saham biasa, rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan, rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan, selisih antara penyisihan penghapusan aset atau PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN atas aset produktif. Kemudian selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book. Selanjutnya yaitu laporan kepentingan non pengendali yang dapat diperhitungkan. Kemudian ada faktor pengurang modal inti utama. Di dalam faktor pengurangan modal inti utama ada laporan perhitungan pajak tangguhan, ada laporan goodwill, laporan seluruh aset tidak berwujud lainnya, laporan penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang, laporan kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi, laporan exposure sekuritisasi, dan laporan faktor pengurang modal inti utama lainnya, yang dimana di dalamnya ada penempatan dana pada instrumen AT1 dan atau tier 2 pada bank lain. Kemudian yang kedua ada modal inti tambahan atau additional tier 1. Di dalam laporan modal inti tambahan ada yang namanya laporan instrumen yang memenuhi persyaratan AT1. Kemudian laporan agio atau disagio. Kemudian laporan faktor pengurang modal inti utama lainnya, yang dimana di dalamnya terdapat laporan penempatan dana pada instrumen AT1 dan atau tier 2 pada bank lain. Kemudian selanjutnya yaitu modal pelengkap atau tier 2. Di dalam laporan modal pelengkap ada yang namanya laporan instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan tier 2. Kemudian laporan disagio atau agio. Kemudian laporan cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk paling tinggi 1,25% ATMR resiko kredit. Kemudian cadangan tujuan, kemudian faktor pengurang modal pelengkap di mana di dalamnya terdapat laporan sinking fund dan laporan penempatan dana pada instrumen tier 2 pada bank lain. Nah, selanjutnya ada bagian individual.
ya, di mana di dalamnya ada laporan aset tertimbang menurut resiko, yaitu aset tertimbang menurut resiko kredit, aset tertimbang menurut resiko pasar, aset tertimbang menurut resiko operasional, dan total aset tertimbang menurut resiko. Kemudian ada laporan rasio KPMM sesuai profil resiko, yaitu persen. Selanjutnya, laporan alokasi pemenuhan KPMM sesuai profil resiko, yaitu laporan dari CET1, laporan dari AT1, dan laporan dari Tier 2. Baik, selanjutnya laporan kualitas aset produktif dan informasi lainnya triwulan tanggal laporan 31 Maret tahun 2021 dan 2020. Yang pertama ada laporan pihak terkait, di mana di dalamnya ada laporan penempatan pada bank lain. Jumlahnya pada tahun 2021 yaitu 1.895.634, sedangkan tanggal 31 Maret tahun 2020 yaitu 2.842.225. Kemudian ada laporan tagihan spot dan forward, itu laporan pada tanggal 31 Maret tahun 2021 senilai 0 dan pada 31 Maret 2020 senilai 0 rupiah. Selanjutnya laporan surat berharga yang dimiliki, yaitu berjumlah 7.217.080 rupiah pada tanggal 31 Maret 2021. Sedangkan untuk laporan pada tanggal 31 Maret 2020 berjumlah 7.163.068 rupiah. Kemudian ada laporan tagihan akseptasi, jumlah 75.818.000 untuk laporan pada tanggal 31 Maret tahun 2021. Sedangkan untuk laporan pada tanggal 31 Maret tahun 2020 berjumlah 11.500 rupiah. Kemudian laporan pembiayaan berbasis piutang dan sewa berjumlah 641.259 untuk laporan pada tanggal 31 Maret 2021, sedangkan untuk tanggal 31 Maret tahun 2020 berjumlah 1.233.620. Selanjutnya laporan pembiayaan bagi hasil pada tanggal 31 Maret tahun 2021 berjumlah 5.278.407 rupiah. Untuk laporan pada tanggal 31 Maret tahun 2020 berjumlah 4.799.458 rupiah. Kemudian laporan penyertaan modal pada tahun 2020 yaitu 0 rupiah dan pada tahun 2021 0 rupiah. Selanjutnya laporan komitmen dan kontingensi pada tahun 2021 senilai 0 rupiah dan tahun 2020 senilai 0 rupiah. Total laporan pihak terkait pada tanggal 31 Maret tahun 2021 berjumlah 15.106.198 rupiah. Sedangkan pada tanggal 31 Maret tahun 2020 berjumlah 16.086.338 rupiah.
Kemudian ada laporan pihak tidak terkait. Yang pertama, laporan penempatan pada bank lain berjumlah Rp1.521.282 untuk laporan pada tanggal 31 Maret tahun 2021. Sedangkan laporan pada tahun 2020 berjumlah Rp2.100.308. Kemudian ada laporan tagihan spot dan forward. Laporan pada tahun 2021 berjumlah Rp63, sedangkan untuk tahun 2020 berjumlah Rp164. Kemudian laporan surat berharga yang dimiliki. Pada tahun 2021 berjumlah Rp40.286.655. Sedangkan untuk laporan pada tahun 2020 berjumlah Rp31.667.262. Selanjutnya, laporan tagihan akseptasi. Pada tahun 2021 berjumlah Rp262.969, sedangkan pada tahun 2020 berjumlah Rp242.157. Selanjutnya, laporan pembiayaan berbasis piutang dan sewa. Pada tahun 2021 berjumlah Rp528.820. Kemudian pada tahun 2020 berjumlah Rp84.071.48. Selanjutnya, laporan pembiayaan berbasis bagi hasil. Pada tahun 2021 berjumlah Rp50.997.120, sedangkan pada tahun 2020 berjumlah Rp48.149.986. Kemudian selanjutnya ada laporan penyertaan modal, di mana pada tahun 2021 bernilai Rp0 dan pada tahun 2020 bernilai Rp0. Kemudian yang terakhir, komitmen dan kontingensi. Pada tahun 2021 berjumlah Rp2.145.009 dan penyertaan modal, di mana pada tahun 2021 bernilai Rp0 dan pada tahun 2020 bernilai Rp0. Kemudian yang terakhir, komitmen dan kontingensi. Pada tahun 2021 berjumlah Rp2.145.009 dan pada tahun 2020 berjumlah Rp2.295.602. Total dari laporan pihak tidak terkait pada tahun 2021 berjumlah Rp199.946.126. Sedangkan pada tahun 2020 berjumlah Rp168.427.527. Selanjutnya, laporan informasi lain. Yang pertama ada laporan total aset bank yang dijaminkan, yaitu ada laporan pada Bank Indonesia dan laporan pada bank lain. Kemudian laporan agunan yang diambil alih.